Tanaman cabai atau nama latinnya Capsicum annum L adalah tanaman pardu yang memiliki rasa buah pedas. Secara umum, cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, diantaranya yaitu kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C. Cabai banyak dibudidayakan masyarakat petani karena harga jualnya yang sangat tinggi. Yang kedua, manfaat cabai. Cabai dapat dimanfaatkan untuk meredakan pilek dan hidung tersumbat. Alasannya yaitu karena kandungan kapsaicin di dalamnya yang dapat mengecerkan lendir. Lendir yang tersumbat di dalam rongga hidung akan menjadi encer dan keluar. Manfaat cabai ini berlaku pada penyakit sinusitis dan juga batuk berdahak. Manfaat yang kedua, cabai dapat memperkecil resiko serangan stroke, penyumbatan pembuluh darah, hipertensi, dan jantung koroner. Mengkonsumsi kapsaicin secara rutin, maka darah akan tetap encer dan kerak lemak pada pembuluh darah tidak akan terbentuk. Darah dapat mengalir dengan lancar. Yang ketiga, cabai dapat juga dimanfaatkan sebagai antibiotik alami. Yang keempat, cabai juga memberikan manfaat dalam meringankan keluhan sakit kepala dan nyeri sendi. Yang kelima, cabai dapat meningkatkan nafsu makan pengkonsumsinya. Penyebabnya adalah kapsaicin dapat merangsang produksi hormon endorfin. Hormon tersebut mampu membangkitkan rasa nikmat dan kebahagiaan hingga nafsu makan menjadi bertambah. Kekurangan dan kelebihan. Semua produk pastinya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dua hal ini tentu saja tidak bisa dielakkan lagi dalam pengelolaan produk maupun manusia. Kekurangan dan kelebihan selalu berdampingan dan tidak akan pernah ada kelebihan namun tidak ada kekurangan. Begitupun dengan cabai ini. Tentu saja mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yaitu kekurangannya yang pertama, kadang hasil tidak menentu karena hanya mengandalkan cuaca. Yang kedua, pembeli yang terkadang tidak mengambil pesanan tersebut. Yang ketiga, lahan yang tidak terlalu luas sehingga keinginan pembeli kadang tidak terpenuhi. Yang terakhir, hasil yang kadang tidak sesuai dengan harapan. Lalu ada pula kelebihannya. Yang pertama, keuntungan yang lebih lumayan karena untuk budidaya sendiri tidak memerlukan biaya yang cukup berarti. Yang kedua, perawatan lebih teratur dengan rapi sehingga menghasilkan produk yang bagus pula. Yang ketiga, dijamin kebersihannya karena seminggu sekali dilakukan penyaingan dan pembersihan area sekitar tanaman. Dan yang terakhir, harga lebih murah sebab dibudidaya dan langsung diperjualkan saat baru saja dipetik. Teknik budidaya cabai. Dalam budidaya cabai adalah pemilihan benih dan pembibitan. Kriteria benih yang baik digunakan sebagai bibit adalah benih berasal dari pohon yang sehat, dalam artian tanaman induk yang akan diambil buahnya sebagai bibit tidak terangsang hama dan penyakit. Selain itu, benih yang dipakai harus benih yang bernas atau berisi serta ukuran benihnya seragam. Kebutuhan benih setiap hektar adalah sekitar 150-300 gram dengan daya tumbuh lebih dari 90 gram. Tahap-tahap pembudidayaan cabai yaitu yang pertama ada penyemaian, yaitu menyiapkan media semai berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 dengan ketinggian media semai sekitar 20 cm dan panjang 1 meter. Sebaiknya pada persemaian diberi naungan berupa alang-alang atau daun lain agar bibit yang masih muda tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, benih disebar pada media semai yang sudah dibuat secara merata, kemudian ditutup dengan tanah tipis. Agar benih cepat tumbuh perlu dilakukan penyiraman. Yang kedua, penyiapan lahan. Tanaman cabai mulai tumbuh hampir pada seluruh lahan pertanian yang tanaman lain dapat hidup. Namun, agar tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang baik, perlu dicari lahan yang subur untuk melakukan budidaya. Kriteria tanah yang bagus untuk budidaya cabai adalah gembur, kaya bahan organik, tidak berair atau becek, dan memiliki pH sekitar 5-6,8. Tanah pada lahan yang akan ditanami dibersihkan dari rumput, kemudian digemburkan, bisa dengan cara dicangkul atau dibajak dengan traktor. Setelah tanah digemburkan, selanjutnya dibuat bedengan dengan arah dari timur ke barat agar seluruh tanaman nantinya mendapatkan sinar matahari secara merata. Ukuran bedengan biasanya dibuat dengan lebar sekitar 100-50 cm dan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Yang ketiga, pemasangan mulsa.
Setelah terbentuk bedengan, selanjutnya dipasang mulsa hitam perak dengan posisi warna perak di atas agar dapat memantulkan sinar matahari sehingga hama yang bersembunyi di bawah daun akan pergi. Sebaiknya pemasangan mulsa dilakukan pada siang hari pada saat matahari terik agar mulsa tidak mudah sobek ketika ditarik. Cara pemasangannya yaitu dengan cara menarik kedua ujung memanjang di atas bedengan, lalu pasang pasak dari bambu terbentuk U pada sisi kanan dan kiri bedengan. Jika mulsa sudah terpasang, lubangi mulsa yang telah terpasang dengan menggunakan potongan kaleng yang tajam dengan cara ditekan. Kemudian buat lubang tanaman pada mulsa yang sudah dilubangi. Jarak pembuatan lubang adalah 60 x 70 atau 70 x 70 cm. Yang keempat, penanaman. Penanaman bibit tanaman cabai sebaiknya dilakukan pada sore hari atau pagi hari. Karena jika dilakukan pada siang hari, tanaman akan layu karena bibit masih lemah dan perlu penyesuaian dengan suhu panas secara bertahap. Bibit yang ditanam sebaiknya bibit yang telah berumur 17-23 hari atau telah memiliki jumlah daun sebanyak 2-4 helai. Cara penanamannya adalah dengan mengambil bibit dari tempat persemaian. Pengambilan bibit dilakukan secara hati-hati dengan mencongkel media semai menggunakan solel agar akar tanaman tidak rusak pada waktu menanamkan. Usaha akar tunggang tanaman jangan sampai patah ataupun membengkok. Pada bedengan yang akan ditanami dibuat lubang tanaman sesuai dengan panjang akar tanaman. Kemudian beri pupuk dasar dan tanam tanaman pada lubang tersebut. Yang kelima, pemeliharaan. Pada fase awal pertumbuhan atau tanaman masih dalam tahap penyesuaian diri dengan lingkungan baru, penyiraman tanaman perlu dilakukan secara rutin setiap hari, terutama pada musim kemarau. Setelah tanaman tumbuh kuat serta perakarannya dalam, tanaman cukup disiram 3 hari sekali. Bila terdapat banyak gulma, perlu dilakukan penyiangan. Agar tidak menjadi pesaing bagi tanaman, kelamaan tanaman akan menjadi kurus dan kerdil. Salah satu penyebab gagal dalam panen atau penurunan hasil panen adalah adanya serangan hama dan penyakit. Salah satu penyakit yang sering menyebabkan cabai rontok adalah penyakit busuk buah. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian yang banyak dilakukan adalah dengan penyemprotan penggunaan pestisida. Agar tanaman dapat tumbuh dengan maksimal dan dapat menghasilkan, perlu dilakukan pembuangan tunas air. Pembuangan tunas air ini bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan vegetatif agar tanaman tidak terlalu rimbun, serta menghambat pertumbuhan tinggi tanaman agar mempermudah dalam perawatan serta pemanenan. Pembuangan tunas air juga bertujuan untuk mengurangi kelembaban di sekitar tanaman. Dengan demikian, pertumbuhan cendawan akan berkurang serta meningkatkan pertumbuhan generatif. Yang keenam, pemupukan. Agar tanaman cabai dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang berkualitas, perlu dilakukan pemupukan pada waktu yang tepat serta dengan dosis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pemupukan yang baik sesuai dengan jenis pupuknya, karena pupuk merupakan nutrisi yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Pemupukan pertama dilakukan ketika tanaman berusia 1 minggu pertama, yaitu dengan pupuk kandang yang ditaruh pada lubang tanaman dengan dosis 1 ton per hektar atau dapat juga dengan cara ditugal pada samping tanaman. Pemupukan ketiga dilakukan pada saat tanaman berusia sekitar 3 bulan. Cara pemupukannya adalah dengan mencampurkan pupuk NPK, KNO putih, urea, serta TSP dengan perbandingan 4:1:1:1:1 sehingga total semua 8 kg. Kemudian dilarutkan dengan air sebanyak 250 liter. Kemudian dikocorkan pada perakaran tanaman cabai dengan dosis 250 ml per tanaman. Untuk pemupukan tanaman setelah 3 bulan lebih dapat menggunakan pupuk campuran yang sama dengan pemupukan saat tanaman berumur 1 bulan. Hanya saja jumlah dosisnya yang ditambah 2:3:8:2 dan dilarutkan dengan air sebanyak 250 liter, kemudian disiramkan pada perakaran tanaman dengan dosis 250 ml per tanaman. Dan tahap terakhir ada panen. Jika tanaman dirawat dengan baik, biasanya sudah dapat dipanen pada usia 4 bulan.
pemanenan dapat dilakukan sebanyak 2 kali seminggu. Kriteria buah yang sudah siap panen adalah buah yang benar-benar tua. Biasanya ditandai dengan biji yang padat, berisi, dan apabila ditekan buahnya keras. Buahnya berwarna hijau tua atau hijau kemerah-merahan. Biasanya pemanenan oleh petani dimajukan atau diundur beberapa hari, tergantung waktu harga yang sedang melambung tinggi. 5. Fase tanam. A. Pemilihan bibit. Pertama, pilih bibit seragam, sehat, kuat, dan tumbuh mulus. Kedua, bibit memiliki 5-6 helai daun yang berumur 21 hingga 30 hari. B. Cara tanam. Pertama, waktu tanam tepat di pagi atau sore hari. Bila panas, terik ditunda. Yang kedua, plastik polybag dilepas. Setelah penanaman selesai, tanaman langsung disiram atau disemprot POC NASA 3-4 tutup per tangki. C. Pengamatan hama. Ulat tanah atau Agrotis ypsilon aktif pada malam hari untuk kopulasi, makan, dan bertelur. Ulat makan tanaman muda dengan jalan memotong batang atau tangkai daun. Siang hari ia bersembunyi dalam tanah di sekitar tanaman terserang. Setiap ulat yang ditemukan dikumpulkan lalu dibunuh. Serangan berat semprot dengan Pestona atau Vireksi. Kemudian ulat gerayak atau Spodoptera litura. Ciri ulat yang baru menetas atau masih kecil berwarna hijau dengan bintik hitam di kedua sisi dari perut atau badan ulat. Terdapat bercak segitiga pada bagian punggungnya seperti bulan sabit. Gejala serangan ini, larva memakan permukaan bawah daun dan daging buah dengan kerusakan berupa bintil-bintil atau lubang-lubang besar. Serangan parah, daun cabai gundul, sehingga tinggal ranting-rantingnya saja. Telur dikumpulkan lalu dimusnahkan dengan menyiangi rumput di sekitar tanaman yang digunakan untuk persembunyiannya. Semprot dengan Vitura, Vireksi, atau Pestona. 6. Fase panen dan pasca panen. A. Pemanenan. Pertama, panen pertama sekitar umur 60 hingga 75 hari. Kedua, panen kedua dan seterusnya 2-3 hari dengan jumlah panen bisa mencapai 30 hingga 40 kali atau lebih tergantung ketinggian tempat dan cara budidayanya. Yang ketiga, setelah pemetikan ketiga disemprot dengan POC NASA, ditambah hormonik dan dipupuk dengan perbandingan dengan dosis 500 cc per pH. B. Cara panen. Pertama, buah dipanen tidak terlalu tua dengan kemasakan 80 hingga 90%. Kedua, pemanenan yang baik pada pagi hari setelah embun kering. Ketiga, penyortiran dilakukan sejak di lahan. Keempat, simpan di tempat yang teduh.